Jam 6.23 ya, waktu Indonesia bagian tengah. Kita lebih bagus datang lebih awal beberapa jam daripada terlambat 5 menit. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak menghargai waktu, maka dia akan tidak menghargai kita. Itu. Semangat pagi. Salam Digi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita bahas mengenai Google Plus, website jejaring sosial buatan Google. Hai, pagi Bu Ana. Google mengklaim, saya lanjut ya, bahwa Google Plus mempunyai fasilitas dan manfaat melebihi jejaring sosial yang ada. Jadi jejaring sosial atau media sosial itu Google juga punya. Google Plus itu namanya. Ya kan? Beberapa agak mirip dengan fasilitas yang ada, ya seperti di Facebook. Dengan Google Plus di dalamnya itu menawarkan informasi profil, baik pribadi, perusahaan dan sebagainya, terus foto, acara, ya kalau kita punya acara, hangout, halaman, community, terus lokal, daerah, status, dan kita juga bisa berbagi atau sharing. Serta yang paling utama, kalau kita masuk di Google Plus itu mudah terlihat oleh Google Search. Ingat SEO kemarin? Nah, kalau seandainya kita mau meranking kata kunci, kita harus main di Google Plus, ya kan? Kebetulan kacamata saya minus bukan plus, main-main. Kenapa? Karena Google Plus itu akan meng-up kita punya link. Jadi siapa yang aktif di Google Plus, maka kata kunci itu akan semakin dikenal di search engine-nya Google, seperti itu. Jadi Google Plus itu kita gunakan kalau Anda punya konten di website dan ingin mendapatkan peringkat tinggi di Google. Itu. Yang unik dari Google Plus, ketika follower Anda menggunakan Google Search, maka hasil pencarian dari orang-orang yang mereka follow akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Ingat SEO? Itu. Jadi meskipun Google Plus tidak rame, ya terus terang aja saya sekarang jarang main di Google Plus ya. Mungkin beberapa tahun-tahun 2019 ya saya agak sering ya. Itu memang belum familiar lah di antara kita. Tapi kalau menurut saya itu masih layak untuk dipakai. Dalam beberapa industri ada komunitas di Google Plus yang jauh lebih aktif daripada Facebook. Sebaiknya Anda coba mencari komunitas ini kalau ada dan sesuaikan dengan produk Anda gitu. Jadi kalau kita main di Google Plus itu biasanya kita punya search engine dan sebagainya itu dia akan optimasi. Jadi kegunaannya itu lebih mengenalkan dari yang ada gitu. Jadi dia membantu karena produk Google sendiri itu bukan produk yang lain. Oke, kita lanjut ke LinkedIn. LinkedIn itu juga merupakan jejaring sosial yang mempunyai konsep cukup unik lah.
di mana sebagian besar penggunanya adalah profesional yang memiliki latar belakang bisnis. Gitu. Jadi kalau ada bisnisnya atau ada CEO perusahaan dan sebagainya, dia itu biasanya memakai linkage. Layaknya sebuah identitas, linkage itu kerap dijadikan media untuk memperkenalkan diri atau bisnis ke calon kolega atau prospek. Perusahaan biasanya tujuannya beragam ya, terutama kalau dia mengenalkan profil company-nya, dia main di LinkedIn. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi perusahaan, itu perusahaan dengan memiliki sebuah akun LinkedIn merupakan cara yang tepat untuk melakukan branding. Selain branding, berikut manfaat lain dari yang namanya linkage. Ya, lebih dari 1 juta perusahaan memiliki linkage company halaman ini. Sebelumnya kita kenal sebagai profil perusahaan yang saya bilang tadi ya. Jadi kalau kita mau gunakan linkage itu ya bisnisnya B2B, business to business. Jadi Anda kalau mempunyai perusahaan bisnis itu menawarkan produknya ke perusahaan lain seperti itu. Jadi bukan perorangan. Kalau biasanya di mana ya, di Google ya, di internet ya, kita mengenal Alibaba ya. Sebagai plafon kita dalam berinteraksi jualan. Itu B2B itu. Jadi kita masuk ke pedagang-pedagang besar yang ada di Alibaba ya, dan melakukan proses transaksi. Sehingga apa? Sehingga begitu kita deal, kita akan mendapatkan barang yang jumlahnya cukup banyak lah, kalau ibaratnya itu grosiran. Lain kalau seandainya bukan B2B, tapi B2C, business to customer. Itu seperti banyak lah marketplace kita, Tokopedia, Bukalapak, ya kan, Shopee, dan sebagainya. Atau kalau di luar sana ya kita kenal AliExpress lah. Kalau kita transaksi di situ, otomatis di AliExpress atau Alibaba otomatis kita sudah bisa katakan bahwasanya saya importir gitu. Karena barang-barang yang ada itu kita impor dari negara luar masuk ke negara kita. Kalau Tokopedia dan sebagainya, Bukalapak, Shopee itu ya lokal, tapi prinsipnya sama aja sih. Prinsipnya sama. Nanti ya kita akan bahas lah masalah itu. Jadi kalau seandainya kita punya linkage, target pasar kita adalah bisnis, bukan perorangan yang saya bilang tadi. Ini karena linkage dipenuhi oleh orang profesional dalam pemilik bisnis. Oksmi, itu saja sharing kita pada pagi hari ini. Besok kita akan membahas mengenai karakter produk kita. Kita punya produk loh, ingat. Kita punya website yaitu Rumah Murah btn.co.id. Di situ banyak produk kita. Jadi produk itu akan kita cerminkan pada gaya mereka yang ada di media sosial ya, sebagai target pasar kita. Apakah produk kita cocok misalnya katakanlah di FB, apakah produk kita cocok katakanlah di Instagram, apakah produk kita cocok di LinkedIn, di Google Plus dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya kita akan bawa ke WA.
sebagai media deal maker gitu. Oke, sukses untuk semua. Saya Koko Sodik. Salam Digi.